Oke teman-teman, balik lagi di Espasio Indonesia dan kali ini barengan sama saya Victor. Sorry banget kalau suaranya bakalan noise karena ini lagi rame banget. Dan puji Tuhan 1-0 kita lawan Persiku menang dan bisa jaga 3 poin di kandang. Dimana setelah ini kita juga akan main di kandang lagi. Dan ada beberapa hal yang mau kita bahas. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe seperti biasa. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan sudah subscribe juga. Yang pertama apresiasi, kita sudah menang 1-0 melalui penalti, dan itu cukup baik untuk posisi kita. Setidaknya kita bertahan di 5 besar sekarang, dan yang perlu diwaspadai sekarang adalah kita harus terus menjaga konsistensi dan merangsek ke posisi 2 lah minimal di musim di paruh musim yang kedua. Artinya setelah ini akan ada evaluasi sebelum kita masuk ke musim paruh musim yang kedua. Dan apakah kita akan menambah pemain, melepas pemain, atau mulai ada evaluasi, terutama soal pemain-pemain yang mungkin belum banyak berkontribusi pada tim, itu pasti akan dilakukan. Jadi jangan terkejut dengan keputusan-keputusan setelah ini, terutama merespon permainan Persipura. Nah, kita akan masuk ke analisis pertandingan sementara. Ada beberapa poin. Yang pertama, Lukas NMB licin sekali. Saya udah pernah ngomong ini ketika kita main di kandang, dan beberapa kali pemain kesulitan mengkontrol, bahkan untuk menerima bola saja setelah melakukan gerakan yang kedua untuk menyerang sering terpeleset. Saya nggak tahu ini apakah kemudian akan mendapat perhatian juga atau tidak. Yang jelas Lukas NMB licin sekali. Kedua, masih sering ditemukan juga menerima bola dengan kontrol yang nggak sempurna. Bolanya pasti terus lompat ke atas, jadi diterima, kemudian bolanya lompat ke atas, dan itu akan sangat menyulitkan permainan kita yang sampai sekarang bahkan kita belum punya pola yang pas untuk menyerang. Saya nggak ngerti, pasti kalau sampai back itu cenderungnya di tengah bingung, kacau, terus tiba-tiba bola udah di depan aja gitu, dan itu untuk sepak bola profesional dan modern itu tidak akan bertahan lama di kompetisi tertinggi misalnya seperti Liga 1. Saya belum melihat permainan kaki ke kaki khas Persipura zaman dulu. Tentu level zaman dulu yang kita lihat itu masih sangat jauh sekali, itu perlu evaluasi juga. Tapi dengan pemain yang ada, semoga berharap bisa berkembang ya teman-teman. Terus ditambah lagi, poin yang keempat adalah masih seringnya pemain-pemain kita untuk bingung menentukan keputusan atau decision makingnya masih suka ragu begitu. Apakah akan diumpan, apakah akan di lob, ataukah akan di crossing, ataukah akan lari sendiri, seperti apa. Karena keraguan-keraguan itu justru memberikan keuntungan untuk lawan. Itu beberapa kali kita dapat. Apakah akan shooting, apakah akan diputar dulu bolanya atau apa, itu kadang masih bingung. So ya itu aja sih catatannya. Yang jelas harus ada evaluasi dan harus ada perbaikan untuk paruh musim yang kedua kalau mimpi kita masih sama untuk bisa tembus ke Liga 1. Itu aja teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Espasio Indonesia dari Sudut Tribun. Dan setelah ini akan ada highlights untuk yang penalti. Selamat menyaksikan. Ciao, salam merah hitam.